Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sebastian Kris. Gimana kalian semua kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, sebelum mulai, terlebih dahulu gue ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi kalian yang menjalani. Semoga di bulan suci Ramadan ini kalian semua mendapatkan pahala yang berlimpah, diampuni dosa-dosanya, dan wabah virus COVID-19 bisa cepat berakhir dan semuanya bisa kembali normal lagi. Amin. Anyway, langsung aja kita mulai videonya. Sesuai judul, lagi-lagi gue akan mereview sebuah helm nih teman-teman. Nah, helmnya udah ada di sebelah gue. Ini adalah Shoei X14 teman-teman. Nah, gue pakai helm ini udah lumayan lama teman-teman, sekitar lebih kurang 2 tahun. Dan ya, helm ini udah gue pakai untuk harian pernah, untuk riding weekend ya kayak San Morik pernah, dan untuk track day di Sentul juga pernah gitu. Jadi seperti biasa nanti gue akan mereview helm ini berdasarkan apa yang udah gue rasain ya selama gue pakai helm ini gitu. Nah, mungkin bagi yang belum tahu brand Shoei ini, jadi Shoei ini adalah brand helm asal Jepang yang notabene adalah premium helmet teman-teman, atau premium brand ya di samping Arai. Jadi Shoei dan Arai ini merupakan brand helm dari Jepang atau asal Jepang yang memang sudah terkenal dengan kualitasnya dan juga reputasinya ya teman-teman, karena memang Shoei dan Arai itu sudah banyak banget dipakai sama pembalap-pembalap di MotoGP ya, dan juga di Superbike dan ajang-ajang balap lainnya gitu. Nah, salah satu rider atau pembalap yang pakai Shoei ini adalah Marc Marquez teman-teman, dan masih banyak yang lainnya deh. Pokoknya nanti kalian bisa searching aja sendiri. Oke? Ya, jadi langsung aja kita mulai. Seperti biasa, yang pertama gue akan bahas dulu dari bahan atau materialsnya. Jadi helm ini itu berbahan fiberglass teman-teman. Nah, dari website Shoei sendiri yang gue lihat, ini memang sebetulnya bahannya tuh shellnya ini dia dari ada beberapa layer gitu ya, cuman memang paling banyak itu dari fiberglass teman-teman. Dan kalau untuk beratnya sendiri, memang di sini gue nggak ada nemuin ini ya stiker. Biasanya kan ada stikernya tuh di helm lain, ada stiker yang ada info tentang beratnya ya sama size-nya. Ini di sini gue nggak nemuin. Cuman kalau dari website Shoei sendiri yang gue lihat, ini beratnya itu 1750 gram teman-teman, which is menurut gue bisa dibilang helm ini tuh berat gitu. Dan itu juga merupakan salah satu kekurangan dari helm ini, karena kalau misalkan kalian pakai riding lama, dari yang udah gue rasain sih ya, itu lumayan pegel teman-teman. Di bagian sini ya nih, bagian belakang, bagian spoiler sini ya nih, itu kalau kalian pakai riding jauh itu lumayan pegel gitu. Cuman itu sih waktu awal-awal gue pakai, beberapa bulan awal. Kalau lama-lama sih ya gue sih udah mulai terbiasa gitu, jadi fine-fine aja. Nah, terus juga mungkin bagi kalian yang belum tahu, jadi X14 ini sebetulnya tuh ada 2 versi ya. Jadi maksudnya Shoei ini ngeluarin 2 versi gitu ya, ada yang X14, ada juga yang Xperia 3. Nah, kalau yang Xperia 3 itu memang lebih ringan, kalau nggak salah beratnya itu sekitar 1450 atau 1400-an teman-teman. Dan itu memang dibuat khusus untuk pasar Eropa ya, atau Eurofit lah. Nah, kalau yang X14 ini kan memang untuk pasar Asia ya, atau Asian Fit gitu. Jadi cuman bedanya kalau yang gue tahu sih di beratnya doang gitu, dan harganya. Nah, selanjutnya ke shell size-nya. Jadi helm ini memiliki 4 shell size teman-teman. Jadi yang paling kecil itu untuk ukuran XS dan S tahu gue. Terus juga ada ukuran M sendiri, ukuran L sendiri, ukuran yang paling besar size-nya itu untuk yang size XL dan double XL setahu gue gitu. Nah, selanjutnya dari dari shell size kita ke ini kali ya, ke airflow dan juga ventilasi udara. Nah, helm X14 ini lumayan banyak ya teman-teman air fan-nya. Ini di mount fan ada di sini nih, ada 2 teman-teman. Ini ada 2. Ini gampang, tinggal dicetakin aja. Ini bisa dibuka full, terus bisa dibuka setengah, bisa ditutup gitu. Ini gampang banget sih cara buka tutupnya. Ini ada 2 di sini, terus ada 2 juga di bagian jidat ya, atau bagian dahi. Ini ada 2, terus di bagian kepala juga ada 2 nih di sini teman-teman. Gitu. Jadi totalnya ada 1 2 3 4 5, ada 6 teman-teman. Untuk inletnya ya, untuk jalur udara masuk. Nah, untuk outletnya, jalur udara keluar, itu di bagian sini teman-teman ya.
di dekat spoilernya di bagian belakang sini. Nah di sini ada 2, di tengah ada 2, dan di sebelah kiri gue ya, ini di sini ada 2 juga gitu. Nah untuk airflow-nya sendiri yang gue rasain sih, helm ini tuh lumayan enak ya, airflow-nya adem lah bisa dibilang. Tapi lebih berasa lagi kalau dipakai untuk tuck in atau kalian lagi posisi riding yang lagi nunduk banget gitu lah ya, kayak gini nih misalkan ya. Ini berasa banget di bagian sini nih, di bagian kepala gitu, dan adem banget. Dan yang gue suka lagi dari helm ini adalah ketika dipakai waktu gue pakai track day ya di Sentul, itu pas posisi lagi tuck in seperti ini, yang tadi gue bilang airflow-nya berasa banget. Dan kalau misalkan lo mau ancang-ancang untuk belok ya, kayak misalkan Sentul dari straight mau ke R1 gitu, itu pasti kan kalian dari tuck in ke posisi tegap gini kan. Nah itu helmnya tuh nggak goyang teman-teman, nggak goyang gini nih, nggak goyang, jadi enak banget lah gitu. Sama satu lagi yang gue suka dari helm ini itu noise reduction ya teman-teman. Jadi helm ini tuh kalau menurut gue sih dibanding helm-helm lainnya yang udah pernah gue coba ya, kayak Xiaomi SRGP, terus kayak TNX Race yang gue punya, terus juga sempat gue coba Arai RX7X. Nah menurut gue sih ya, noise reduction yang paling enak tuh Shure memang sih teman-teman. Jadi suara angin dari luar tuh nggak terlalu berisik gitu ya. Jadi ya itulah menurut gue yang paling the best ini gitu. Dan setelah itu kita ke sertifikasi keamanan kali ya. Nah di sini gue juga nggak menemukan ada label ataupun stiker ya yang nunjukin standarisasi atau sertifikasi keamanan dari helm ini. Cuman balik lagi ke website Shure yang gue lihat, helm ini itu sudah berstandarisasi Snell dan juga DOT teman-teman. Nah terus kita ke bagian bawah ya, bagian padding kali atau busa ya. Nah busanya ini yang gue rasa ini empuk banget teman-teman, dan bahannya juga halus, nggak kasar ya. Jadi cukup nyaman kalau dipakai. Kalau dipakai riding lama juga masih oke aja, dan gue nggak ada masalah. Dan juga ini removable, ini tinggal dicabut bisa nih, kayak ada di dalam sini nih. Itu ada kayak cetekannya gitu dan ada velcro-nya, tinggal ditarik aja terus udah bisa langsung kebuka gitu. Nah terus di crown pad-nya di bagian sini, crown pad-nya itu dia bisa adjustable teman-teman, bisa di adjust. Jadi kayak sistemnya tuh kayak ikat pinggang gitu ya, jadi bisa dikencengin terus bisa dilonggarin atau bisa disesuaikan lah pokoknya intinya sama kepala kalian gitu, anaknya kayak gimana. Terus juga busanya ini dia udah ada teknologi antibakterial, dan juga sudah apa ya istilahnya, kalau di baju olahraga tuh kayak dry fit gitu kali teman-teman ya. Nah ini paddingnya juga udah dry fit, jadi kalau misalkan kalian keringetan itu cepet keringnya gitu. Nah terus juga ini sudah ada emergency quick release-nya teman-teman, ini yang merah-merah. Dan juga sistem pengunciannya udah double daring ya, double daring ya udah pasti ya, karena ini adalah sebetulnya helm yang diperuntukkan untuk race atau untuk balap. Oke, setelah itu kita ke bagian visor kali ya. Nah untuk visor sendiri ini kebetulan visor bawaannya sudah seperti ini, sudah clear teman-teman, dan juga sudah flat. Jadi udah ada tear off post-nya, dan juga udah bisa dipasangin anti fog atau pin lock gitu. Dan ini mekanisme buka visornya seperti ini. Dia bisa dibuka dikit nih, bisa dibuka dikit seperti ini, bisa dibuka setengah, bisa juga dibuka full teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan kalian gerah gitu lagi di jalan, lagi macet-macetan, bisa dibuka dikit nih kayak gini, kayak ginilah gitu. Kayak dibuka setengah juga bisa gitu. Nah terus juga untuk mekanisme bongkar pasang visornya, untuk nyabut visornya gampang banget. Ini di sini bisa kalian lihat kalau kelihatan ya, ini ada kayak tuas nih, bisa dipencet, ditahan aja seperti ini, terus tinggal dicabut aja visornya. Ini udah kecabut. Nah untuk masangnya sebaliknya gampang banget, tinggal dipasin aja lubangnya, pasin lubangnya nih, udah sampai gini, udah sampai bunyi cetak. Nah kayak gini tadi udah deh terpasang, very simple. Terus juga ini dia udah ada mekanisme visor locknya teman-teman. Ini di sini nih kalau bisa kalian lihat, ini tuh tinggal kayak dicetekin aja ke atas. Sorry ya, sebentar. Nah ini dicetekin ke atas gini, dia ini udah ngunci nih teman-teman. Nah untuk ngebukanya gampang, tinggal digeser ke bawah aja atau dicetekin ke bawah gini, terus udah bisa langsung kebuka ya. Tuh, gampang banget. Terus selanjutnya untuk masalah visionnya atau pandangan teman-teman. Nah ini bisa kalian lihat visornya ini dia cukup besar dan cukup lebar,
kalau untuk visionnya sendiri, bagian ini ya, bagian horizontalnya ini menurut gue cukup oke ya, dan gak ada masalah menurut gue, cukup luas. Jadi kalian nggak perlu nengok banget ke belakang gitu untuk melihat belakang kalian. Itu cukup nengok sedikit aja, kalian lirik ke belakang tuh udah bisa kelihatan belakang kalian gitu. Nah terus juga yang vertikalnya ini, yang ininya nih, ini menurut gue sih oke juga ya, nggak ada masalah. Kalau kalian tuck in juga masih kelihatannya masih oke lah pandangan ke depannya gitu. Ya so far sih untuk masalah vision menurut gue sih nggak ada masalah, oke aja gitu. Dan setelah itu kita ke bagian desainnya nih teman-teman. Nah dari desainnya sendiri menurut gue helm ini tuh keren banget dan race look banget nih, bisa kalian lihat nih dari samping. Nah ini bentuknya aerodinamis banget. Yang bikin gue suka tuh adalah di bagian belakangnya teman-teman, yang lancip kayak gini, ada spoilernya lagi, ini bikin tambah ganteng ya. Dan ini kalau misalkan dilihat dari belakang nih, nah ini seperti ini. Tuh ya, inilah desainnya salah satu pertimbangan kenapa gue memilih helm X14 ini teman-teman. Nah gimana menurut kalian desainnya, apakah keren atau enggak? Kalian bisa langsung komen aja di kolom komen di bawah teman-teman. Oke. Ya selanjutnya yang terakhir adalah harga teman-teman. Nah gue waktu beli helm ini itu 2 tahun lalu, seingat gue di online ya, via online di Bukalapak. Nah cuman gue lupa nama tokonya apa. Nah seingat gue waktu itu gue belinya dengan harga 7.500.000 teman-teman. Dan waktu itu gue belinya sudah include dengan sarung helmnya nih seperti ini, sarung helmnya. Terus juga udah dapat dapat visor ini, visor clearnya. Terus dapat lagi anti fog atau pin locknya. Terus dapat chin curtain. Terus dapat juga ini nih, ini namanya apa ya, ini pokoknya fungsinya untuk noise reduction juga ya, untuk mengurangi bunyi dari luar gitu ya. Terus juga dapat lagi buku manualnya. Terus dapat apa sih itu namanya, kayak ada minyak silikon gitu ya, minyak pelumas untuk melumasi ini mekanisme visornya, jadi biar nggak kesep gitu teman-teman. Itu yang gue dapat waktu itu ya. Nah kalau yang Xperia 3 itu memang menurut gua, bukan menurut gua tapi memang betul itu lebih mahal teman-teman dibanding X14. Nah kalau Xperia 3 itu setahu gua kalau yang polos ya, yang maksudnya nggak ada motifnya, yang polos kayak gini, itu harganya setahu gua sekarang sekitar 9.500.000 sampai 10 jutaan deh gitu. Oh ya tadi yang ini tuh yang polos tadi ya 7,5 juta. Nah kalau yang ada motifnya, apalagi yang ada motif balap itu lebih mahal teman-teman, sekitar waktu itu tuh 8,5 jutaan. Nah tadi balik lagi ke Xperia 3. Nah kalau tadi yang Xperia 3 yang polos itu ya 9 juta sampai 10 jutaan. Dan kalau yang ada motifnya atau ada liverynya itu yang Xperia 3 sekarang gue pernah lihat harganya udah belasan juta ya teman-teman, udah 11 atau 12 jutaan lah gitu, tergantung liverynya. Nah itu mengenai harganya, menurut kalian gimana dengan harga 7.500.000 bisa mendapatkan helm Shoei X14 ini, apakah worth it atau tidak? Ya seperti biasa kalian bisa komen aja di kolom komen di bawah teman-teman. Oke? Ya jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampein di video review ini. Mohon maaf kalau misalkan gue masih ada kurang dan juga salah dalam menyampaikan review ini. Kalian bisa koreksi maupun tambahin aja di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan klik tombol lonceng notifikasinya yang ada di sini nih, di bawah sini, agar kalau ada video-video baru dari gua kalian bisa ternotify teman-teman. Oke? Jadi itu aja dari gua. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Ingat selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga makanan, rajin cuci tangan, dan stay healthy and stay safe teman-teman. Oke? Bye.